Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita telah sampai pada firman-Nya ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lafaz iyyaka sebagaimana yang sering kali saya ulang-ulang, bahwasanya ada khilaf besar di balik lafaz tersebut. Ibnu Kaisan menyebutkan bahwa kaf di sana adalah dhamir, sedangkan iya disebut dengan imad, yaitu penopang, agar dhamir al-kaf di sana tidak berdiri sendiri dengan satu huruf, sehingga ia membutuhkan sandaran. Adapun Kufiyun menyebutkan bahwa iyyaka secara utuh merupakan satu kata dan ia adalah dhamir. Al-Akhfash memiliki pendapat tersendiri di mana iya di sana adalah dhamir, akan tetapi ia masih mubham, yakni samar. Sedangkan kaf di sana adalah huruf yang berfungsi untuk menjelaskan dhamir yang mubham tersebut, sama seperti huruf kaf pada lafaz dzalika. Dan inilah pendapat yang kita ikuti hingga sekarang. Al-Khalil bin Ahmad menyebutkan iya merupakan isim zahir dan ia mudhaf, sedangkan kaf di sana adalah mudhaf ilaih fi mahalli jar. Maka dari itu menurutnya lafaz iya bisa mudhaf kepada selain dhamir, seperti iya Zaidin artinya hanya kepada Zaid. Sebagian ada yang membacanya dengan ha, hiya, karena dekatnya makhraj hamzah dan ha. Dan sebagian yang lain ada yang membacanya dengan cara takhfif, yakni menghilangkan salah satu huruf ya-nya, dibacanya iyyaka tanpa tasydid, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ukhbari. Akan tetapi bacaan tersebut dikritik oleh banyak ulama karena memang berpotensi mengarah pada kesyirikan, karena iya artinya cahaya matahari, meskipun tujuan si pembaca hanya sekedar takhfif, yakni meringankan bacaan saja. Dan iyyaka tidak pernah sekalipun ia membelakangi amilnya, artinya dia selalu di depan. Tidak pernah kita mengatakan na'budu iyyaka kecuali ia dipisahkan oleh illa, misalnya la na'budu illa iyyak, maka ini boleh. Karena apa? Karena ia senantiasa terpisah dari amilnya. Kemudian na'budu artinya kami beribadah, dan ibadah secara bahasa artinya tadallul, yakni merendah atau menghinakan diri. Maka dari itu jalan yang banyak dilalui oleh orang, oleh para pejalan kaki, disebut dengan thariqun mu'abbadun. Thariqun mu'abbad, karena tanahnya yang sering diinjak-injak kaki, maka dia disebut dengan mu'abbad, jalan yang hina, yang rendah. Dan padang pasir memiliki kunyah dalam bahasa Arab. Apa kunyah padang pasir? Ummu Ubaid. Ummu Ubaid artinya padang pasir, karena memang padang pasir ini adalah hamparan pasir yang luas yang diinjak-injak oleh setiap makhluk yang melewatinya. Maka inilah hakikat ibadah, yakni tidaklah seorang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Abdullah, melainkan senantiasa ia menghinakan diri di hadapannya, sebagaimana tanah senantiasa tunduk, setinggi apapun ia tetap saja diinjak-injak. Kemudian nasta'in, asalnya nasta'winu secara sharaf,
karena memang wazannya adalah istaf'ala yastaf'ilu, ista'wana yasta'winu. Dia berasal dari masdar al-aun. Maka beratnya huruf wawu berkasrah, nasta'winu, menyebabkan kasrah tersebut pindah ke huruf ain. Kemudian digantinya wawu dengan huruf ya karena kasrah sebelumnya. Kita baca yasta'inu, nasta'inu. Dan penggunaan dhamir jamak pada fi'il na'budu dan nasta'in mengisyaratkan dua hal. Yang pertama yaitu anjuran bersatu dan berjamaah bagi umat Islam. Terlebih lagi dalam hal solat, karena tidak sah solat tanpa membaca surat ini. Maka membaca surat ini ketika solat dengan menggunakan dhamir jamak menunjukkan bahwasanya berjamaah lebih utama daripada solat sendirian. Kemudian hal yang kedua, dalam rangka penggunaan dhamir jamak di sini, dhamir nahnu adalah dalam rangka ta'zim, yakni mengagungkan Allah. Dan mengagungkan Allah dengan dhamir jamak lebih utama daripada menggunakan dhamir mufrad. Sebagaimana seorang rakyat berkata kepada rajanya, kami di bawah perintahmu. Padahal yang mengatakan ini satu orang. Akan tetapi hal tersebut lebih disukai sang raja daripada ucapan aku di bawah perintahmu. Atau ketika seorang pembicara dipersilahkan oleh moderator kepada Bapak Fulan, kami persilahkan, maka ini tujuannya apa? Memuliakan. Dan ini lebih memuliakan daripada ucapan saya persilahkan, karena itu artinya dia mewakili banyak orang. Kemudian didahulukannya fi'il na'budu daripada nasta'in menunjukkan bahwa ibadah merupakan tujuan utama diciptakannya kita semua, dan tidaklah tujuan tersebut bisa dicapai kecuali dengan aunullah, yakni dengan pertolongan Allah. Sesoleh apapun dia, sepintar apapun dia, sekuat apapun dia, tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan aunullah, pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Di samping itu juga urutan ini menunjukkan bahwa hak Allah yaitu ibadah lebih didahulukan daripada hak hambanya yaitu pertolongan. Ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Fi'il hada termasuk fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih. Hanya saja terkadang hada ini menasabkan maf'ul bih yang kedua secara langsung, sebagaimana pada ayat ini ihdina as-sirata. Maka na merupakan maf'ul pertama dan as-sirata adalah maf'ul kedua. Dan terkadang juga hada ia membutuhkan huruf jar agar sampai amalannya kepada maf'ul yang kedua, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hadani rabbi ila siratim mustaqim. Maf'ul pertama adalah ya mutakallim hadani, dan maf'ul kedua didahului oleh huruf ila, yaitu ila siratin. Dan terkadang pula ia menggunakan huruf lam untuk sampai kepada maf'ulnya yang kedua, sebagaimana firman-Nya Ta'ala, alladzi hadana lihadza. Hadana, nah di sini adalah maf'ul pertama, kemudian maf'ul kedua yaitu hadza didahului oleh huruf lam. Apa perbedaan antara ketiganya? Hada yang diikuti oleh huruf jar ila menunjukkan kondisi orang yang diberi hidayah tersebut sebelumnya berada di luar jalur hidayah. Kemudian Allah tunjukkan padanya jalan yang lurus. Sebagaimana firman-Nya Ta'ala tadi,
hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang memecah belah agama, sesungguhnya aku telah ditunjuki jalan yang lurus yang sebelumnya aku tersesat. Adapun hada yang menasabkan sendiri kepada maf'ul kedua lebih relevan untuk yang tersesat maupun untuk yang mereka yang sudah sampai di jalur yang benar, di jalur hidayah. Sehingga maknanya ihdina as-siratal mustaqim, yakni tsabbitna ala siratikal mustaqim. Yani kokohkan kaki kami agar kami tidak keluar dari jalan hidayah walaupun hanya sekejap mata. Karena tentu meskipun kita sudah ditunjukkan kepada jalan yang lurus, maka kita masih membutuhkan petunjuk untuk meniti jalan yang lurus tersebut, sehingga tidak lagi kita keluar dari jalurnya. Adapun hada yang diikuti oleh huruf lam menunjukkan telah tercapainya tujuan mereka, sebagaimana ucapan penduduk surga, waqalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan hidayah jika Allah tidak menunjuki kami. Maka dari itu tidak pernah kita jumpai dalam Al-Quran fi'il hada yang diikuti dengan huruf lam yang mengacu kepada as-siratal mustaqim. Karena as-sirat bukanlah tujuan kita, melainkan ia hanyalah wasilah untuk sampai kepada tujuan kita. Kemudian lafaz as-sirat asalnya dia menggunakan huruf sin. Kita baca sirat menggunakan huruf sin, ya, karena dia berasal dari fi'il sarata yang artinya menelan. Artinya apa? Menelan. Dan ia satu akar kata dengan kata saratan, yaitu kanker. Kanker disebut dengan saratan karena memang penyakit tersebut perlahan demi perlahan melahap tubuh orang yang dihinggapinya. Dan demikian juga dengan jalan disebut dengan sirat karena ia diibaratkan dengan tenggorokan yang panjang yang menelan para pejalan kaki yang melintasinya. Maka Mujahid dan kebanyakan dari ahli bahasa membacanya dengan sin. Jangan tanyakan mengapa dibaca sirat dengan sin, karena memang demikianlah asalnya. Justru yang perlu ditanyakan adalah mengapa ia dibaca dengan shad, as-sirat. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Farra, as-siratu lughatu Quraisy wa amatul arabi yaj'alunaha sinan. Sirat menggunakan shad merupakan bahasanya kaum Quraisy, sedangkan umumnya orang Arab menggantinya dengan huruf sin. Dibaca atau diganti dengan huruf shad adalah untuk tujuan memudahkan, semata-mata untuk takhfif. Karena setelahnya ada huruf tebal, yaitu huruf tafkhim ra, kemudian diikuti dengan huruf yang sama sifatnya dengan huruf shad, yaitu huruf ta, di mana keduanya sama-sama termasuk ke dalam huruf itbaq yang tertutup. Maka ini jauh lebih ringan dibaca dengan shad daripada dengan sin. Dan sebagiannya lagi ada yang menggantinya dengan zai, ya, dibacanya zirata. Akan tetapi Al-Kisai pernah mengatakan as-sinu fi surat asyaru fi kalamil arab walakinni aqra'u bis-sad atba'ul kitab. Bahwasanya sin pada lafaz as-sirat
itu lebih masyhur di lisan orang Arab, akan tetapi aku tetap membacanya dengan shad dalam rangka atau semata-mata mengikuti mushaf Al-Quran. Dan tidaklah jalan itu disebut dengan as-sirat, melainkan ia jalan yang mudah dilalui. Sebagaimana kita menelan makanan dengan mudahnya tanpa ada hambatan sedikit pun. Sebagaimana yang disampaikan oleh As-Suhaili, as-sirat huwa at-tariqus sahlu al-qawim. Sirat adalah jalan yang mudah untuk dilalui dan lurus. Dan ia adalah jalan yang luas. Jalan yang luas. Tidak mungkin kita meminta kepada Allah jalan yang lurus akan tetapi sempit. Karena as-sirat wazannya adalah fi'alun. Siratun berwazan apa? Fi'alun. Dan hampir setiap benda yang berwazan fi'al menunjukkan makna syumul, yakni mencakup atau menutupi. Seperti kitabun. Wazannya apa? Fi'alun. Dia disebut kitab karena dia mencakup tulisan-tulisan, kumpulan dari tulisan. Kemudian lihaf, artinya selimut, menutupi orang yang diselimuti. Kemudian hijab dan khimar, kerudung. Kemudian rida, selendang, dan semua ini berfungsi menutupi bagian-bagian yang semestinya ditutupi. Maka tidak sah jika ada sebagian yang masih terbuka. Maka tidak sah namanya disebut dengan lihab misalnya, atau hijab, atau rida, atau khimar, dan yang lainnya. Maka sirat merupakan jalan yang luas yang mampu menampung setiap pejalan yang melaluinya. Mustaqim asalnya adalah mustaqim, sama seperti yasta'inu yang baru saja kita bahas, yang mana artinya mustaqim adalah lurus. Mengapa Allah mengajarkan kita untuk meminta kepadanya jalan yang lurus? Alasannya adalah karena ia adalah jalan yang tercepat. Jika seorang arsitek atau ahli tata kota ditanya desain jalan seperti apa yang paling cepat sampai kepada tujuan, pasti mereka akan menjawab jalan yang lurus dan tidak berbelok-belok. Karena selebar apapun jalan tersebut, kemudian tidak ada kemacetan sama sekali, tidak ada lampu merah, akan tetapi jalannya ini berbelok-belok, pasti akan lama juga sampai kepada tujuan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk meminta jalan yang luas dan juga jalan yang lurus. Karena kita makhluk yang lemah, kita tidak akan sanggup melalui jalan kehidupan ini jika ia berliku-liku. Maka hendaknya kita meminta kepada sang pemilik jalan yang mampu menghantarkan kita kepada jalan yang tercepat untuk pulang ke kampung akhirat yang diridhoinya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dalam kondisi diridhoi, dalam kondisi ridho, lagi diridhoi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.